Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Bapak Profesor Bujang Rahman, MSI, dan Ibu Loliana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam situasi virtual ini, tetapi kami tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Kemudian selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota ada Alia Abdi Ningtyas, kemudian Gaby Faulintia, kemudian saya Redo dan Rifki Ramjan Adiputra. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang menganalisis model pembelajaran discovery. Untuk pembuka, izinkan saya untuk menjelaskan. Next. Yang pertama itu ada hakikat model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Yaitu model pembelajaran adalah pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang berfungsi untuk pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses mengajar. Jadi, model pembelajaran itu pada hakikatnya merupakan suatu prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada hakikat model pembelajaran discovery. Menurut Bortik dan Jones tahun 2000, beliau berdua mengatakan bahwa dalam pembelajaran discovery, peserta itu belajar untuk mengenali masalah, solusi, mencari informasi yang relevan, mengembangkan strategi solusi, dan melaksanakan strategi yang dipilih dalam kolaborasi pembelajaran. Kemudian peserta dibentuk dalam suatu komunitas praktik untuk discovery ini memberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Kemudian discovery learning ini bersifat konstruktif, yaitu para siswa menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Kegiatan yang mereka lakukan adalah berinteraksi untuk menggali, kemudian mempertanyakan dan mendiskusikan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Alia Abdi Ningtyas. Kepada Alia, silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk-bentuk model pembelajaran discovery learning. Menurut Supri Hatiningrum, ada dua bentuk pembelajaran penemuan atau discovery learning dalam implementasinya, yaitu yang pertama ada free discovery learning atau pembelajaran penemuan bebas. Di sini siswa bebas berperan aktif secara mandiri dan tidak memerlukan fasilitator seperti guru dalam pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Yang kedua ada guided discovery learning atau pembelajaran penemuan terbimbing. Di sini pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Lalu ada jenis dan bentuk model pembelajaran discovery learning. Selain itu, bentuk metode pembelajaran discovery learning dapat dilaksanakan dalam komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah bergantung pada besarnya kelas. Yang dijelaskan lebih detail sebagai berikut. Yang pertama ada sistem satu arah.
Struktur penyajiannya dalam bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses discovery di depan kelas. Siswa akan merangsang atau menstimulus agar mereka bisa melaksanakan penemuan, di mana guru akan memberikan sebuah masalah kepada siswa dan mereka akan membuat solusi dengan langkah-langkah discovery. Yang kedua, ada sistem dua arah. Sistem dua arah melibatkan sistem dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang tepat atau benar. Siswa harus bisa berkomunikasi dengan guru seperti menjawab pertanyaan, lalu guru melakukan komunikasi dengan siswa dengan cara panduan secara baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alia Abdi Ningtyas. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran discovery learning yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation, atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Selanjutnya yaitu generalisation atau menarik kesimpulan. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Dengan memperhatikan hasil verifikasi, berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Rifki. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran discovery learning yang akan disampaikan oleh Gaby Volintia. Kepada Gaby, dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan atau kekurangan dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, model pembelajaran ini menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik yang ada masih terbatas. Yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara discovery learning. Keempat, model pembelajaran ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan berpikir untuk belajar. Yang kelima, model ini cukup efisien untuk digunakan dalam mengajar pada jumlah siswa yang banyak, karena hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam memecahkan suatu masalah. Yang keenam, harapan dalam model ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa dengan cara pembelajaran yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang ketujuh, model pembelajaran discovery ini akan lebih cocok dalam mengembangkan pemahaman, namun aspek lain kurang mendapat perhatian. Selanjutnya,
Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran ini dapat menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer ilmu bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan teman yang lain. Yang kelima, mendorong keterlibatan keaktifan setiap siswa. 6. Mendorong siswa berpikir intuisi dalam merumuskan hipotesisnya sendiri. 7. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir menggunakan kemampuan untuk meningkatkan hasil belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan materi pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini. Kesimpulannya adalah model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Kemudian, model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Fungsi dari model pembelajaran itu sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi yang telah kami diskusikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan, nanti akan dibuatkan forumnya tersendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.